pokoknya mau punya istri yang kulitnya putih, karena sendiri kulitnya hitam. Itu ulang tahun mama, dia panggil pengamen, nyanyi ulang tahun. Nama saya Rudi Haryadi Sukarsa. Umur 53 tahun, sudah bekerja selama 26 tahun lah di suatu perusahaan swasta. Yang menikah udah hampir 24 tahun. Nama saya Okarina, umur 50 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Menikah sudah 24 tahun. Pertama kali ketemu di rumah kosan. Awal ketemu waktu itu diajak sama Uwa, ngobrol-ngobrol sama Uwa mau masukin lamaran. Akhirnya diajakin ke kosan ayah. Ada sesuatu urusan perlu bantuan, ketemu dengan mama waktu itu. Mulai tertarik karena ya dulu juga kita sekolah di Muhammadiyah. Satu, kedua waktu itu memang mau cari istri yang kulitnya putih, beda dengan kulit ayah yang gelap. Awalnya kan cuma mau ngelamar kerja, udah gitu kita waktu itu punya usaha bareng. Udah cuma itu aja, punya usaha bareng. Dari situ mulai urusin dulu lah keperluan kepentingannya mama waktu itu selesai, baru kita ada suatu usaha lah. Lalu akhirnya melamar, akhirnya menikah. Nggak ada ekspektasi karena waktu itu kan hubungannya bukan mau pacaran atau apa, kan ada urusan satu terus dilanjut dengan usaha bersama, ya mengalir aja begitu. Melamar, mama nerima, akhirnya nikah. Jadi nggak ada ekspektasi mau menikah bertahun lagi, enggak. Hubungan yang kayak gimana gitu nggak ada sih. Awal ketemu, udah gitu lama nggak ketemu, terus ketemu lagi bikin usaha sedang berjalan. Udah gitu pas waktu usaha bareng, kok kayaknya lain gitu, ini mah sepertinya menuju ke arah yang lebih serius. Terus ayah bilang orang tua mau datang, mau kenalan, udah langsung ngelamar. Jadi nggak ada yang bagaimana, dari awal tuh nggak ada. Bismillah aja sih, soalnya ada niat orang mau cari istri. Terus usia perempuan kan udah mau udah mendekati usia untuk menikah kan, jadi ya udah bismillah. Makanya kan waktu itu bukan pacaran atau apa, kan kita ada usaha, ada kerja gitu ya, dan usia juga udah cukup untuk nikah. Saya pikir udah lamar aja. Orangnya perhatian ayah tuh ya, perhatian, udah sih itu aja, perhatian. Terusnya ya baik gitu ya. Intinya sih perhatian ya, lebih sayang gitu. Pertama basicnya juga dari Muhammadiyah sekolahnya ya. Berarti ini secara pemahaman agama nggak ada terlalu beda gitu. Itu sih lebih utama karena guru ngajinya pun dulu juga saudaranya mama waktu itu ya. Sebelum nikah tuh nggak ada yang sering ketemu nggak ada. Sering ketemunya karena persiapan pernikahan itu. Jadi kenalnya singkat. Langsung dilamar, terus mama bilang ke orang tuanya, diterima, mau komunikasi sama orang tua. Waktu datang kan orang tua di Aceh kan, datang ke rumah mama untuk melamar mama. Itu diterima, tanggalnya tentuin, akhirnya ya nikah. Biasa aja. Iya, itu pasti beda ya, karena kenal juga nggak lama kan, dan juga belum tahu detail. Kita tahunya ya ketika kita menikah,
tahunya seperti itu, apa sifatnya itu. Kagetnya paling agak keras aja mama. Ya sama juga aja, sama-sama keras dua-duanya. Nggak suka nonton beda. Ayah suka nonton film perang, mama nggak suka nonton sinetron. Mama suka ayam, suka ikan, ayah nggak suka ikan. Ayah sukanya daging, jadi nggak ada sama mungkin. Akhirnya tapi ikutan juga tuh, mama suka ngopi juga. Diharapkan cuma satu, pengen dapat surga nantinya, pengen dapat suami yang ngerti agama, karena agama kita minim, jadi pengen yang lebih baik dari kita, itu aja. Nggak ada apa rencana apa gitu ya. Yang rencana kan hanya melamar, nikah. Kita juga udah berumur semuanya dua ya. Jadi nggak ada harapan yang nanti kesini nggak ada sih. Ya yang pertama kita harus ngakui lah kelebihan kekurangan masing-masing, karena manusia pasti punya kekurangan, punya kelebihan ya. Itu aja sih. Memang kalau mau menangin sendiri ya pasti sulit, meskipun misalnya lelaki maunya dominan kan ya. Ini faktor agama, mungkin ya pemahaman agama yang bikin kita kuat, karena di agama kan udah ada intinya, aturannya. Istri harus bagaimana, suami harus bagaimana. Di situ mungkin kalau sama-sama memahami agama mungkinnya seperti itu. Faktor istri, faktor suami sudah ada porsinya masing-masing. Kita ikutin aja seperti yang diperintahkan, meskipun mungkin nggak 100% ya, karena kan sebagai manusia. Tapi itu sebagai fondasi lah ya. Sih dari komunikasi ya, karena kita kalau ada apa-apa nggak pernah diam, kita selalu ngobrol berdua. Kalau ada masalah kita obrolin, cari jalan keluarnya, itu paling. Ya itu udah pasti lah. Ya, tiap hari ada yang nyiapin makan, minum, nyiapin baju kan ya. Kalau dinas luar juga sendiri gitu. Yang dulu itu sendiri, sekarang ada yang siapin baju setrika. Kita kalau udah nggak ada kan pasti kehilangan juga. Ya namanya suami istri pasti ada ya. Apa tuh namanya, misalkan kalau pas ayah dinas luar itu kan kayak sepi gitu kan. Namanya juga suami istri kan, pasangan, pasti ada lah ketergantungan. Solid itu makanya satu ya, kita harus ada fondasi apapun ya. Kita kan selalu fondasinya agama, ya itu aja sih. Jadi semakin lama semakin kita taat, itu pasti insya Allah sih fondasinya semakin kuat. Ya itu karena kita sering komunikasi kalau hari-hari biasa kan paling mau tidur, komunikasi sambil sebelum tidur itu ngobrol dulu apa dulu, tapi kan kadang-kadang yang diajak ngobrol udah keburu tidur, tapi adalah gitu obrolan. Selama nikah 24 tahun, kita berdua itu kalau misalkan ada yang nggak cocok, berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing, tetapi dengan cara mengingatkan, paling itu. Ya lihat dari sikap sama menyelesaikan masalah ya. Kan dari awal nggak kenal seperti apa sikapnya, semakin gini kita evaluasi semakin baik, karena mungkin udah banyak belajar agama, ingin mengamalkan dikit, pasti kan lebih baik dibanding yang sebelumnya ya. Ya kita evaluasi dari situ aja. Kalau nggak begitu pasti ribut terus kan. Dalam pendapat pasti ada aja sih, tapi sampai kompleks sampai ribut kan sayangnya nggak ada ya. Kan yang mutusin tetap kepala keluarga ya. Ya cuma kepala keluarga kan mikir juga kalau pendapat istri baik ya mungkin kita ikut, atau mungkin setengah-setengah atau diambil, seperti itu sih.
Kalau ada masalah perubahan pendapat biasanya sih suka komunikasi ya, cari jalan keluarnya. Tapi kalau misalkan ada masalah salah satu udah dicari jalan keluar, salah satunya nggak mau mengalah kan bisa. Mengalah bukan berarti kalah kan, untuk apa, supaya adem gitu kan, nggak terjadi yang bagaimana yang tidak diharapkan. Paling itu sih kayaknya, lebih banyak komunikasi ya, mengerti satu sama lain. Ya komunikasi tiap hari terbuka lah ya, kita kan pagi malam suka ngobrol gitu kan, kalau ada waktu kita ngobrol, karena ketemunya kan malam ya, pagi udah paling ketemu nyiapin, mamanya nyiapin, siap-siap sebentar aja ngobrol kan gitu. Tuh paling mau tidur kita ngobrol hal kecil, apa misalkan mama kan ibu rumah tangga, sering main sama teman-teman ya, curhat aja, cerita gini gitu loh. Jadi kan walaupun ayah sibuk kerja dari pagi pulang malam, tapi kan tahu kegiatan istrinya itu apa perhatian ke istrinya juga ada kan gitu. Terus kan nggak ayah kerja seharian nggak lepas gitu, nggak siang itu ya walaupun cuman udah makan ya atau sarapan pagi dan sarapan paling gitu, ngajak sarapan yang gitu-gitu juga kan, itu apa ya, perhatian kan ya. Konsepsi kita sama ya kayaknya. Meningkatkan ini kan karena berjalannya waktu ya, kita harus paham juga ya, kita harus memahami lah seperti apa. Yang penting mau saling paham, saling terbuka, saling ya ada mengalah, walaupun dua-duanya keras, salah satu pasti ada yang ngalah. Definisinya sebenarnya ya, apa yang sudah menjadi satu kesepakatan kedua pihak, itu kesepakatan lah ya. Komitmen utama kan menjaga keutuhan rumah tangga ya, itu komitmen utama, komitmen dasar ya, dan itu yang harus kita pegang kan, itu komitmen kita, atau apa yang kita ucapkan ya itu yang harus kita pegang. Kalau kesepakatan kita berdua, kebetulan kan punya anak perempuan semua, jadi kita tuh pingin anak itu lebih baik dari kita, dan pingin anak itu punya masa depan yang lebih baik dari kita, paling hanya itu sih. Jadi kita tuh anak tuh pingin lebih baik dari orang tua lah gitu loh, harapannya ya. Ada dia, semua juga kita rencanain sama-sama, termasuk pendidikan anak kan, mau masuk kemana, terus mau jadi apa, terus mengambil rumah pun kan sama-sama kan, kita komitmen, seleranya sama gitu kan, jadi nggak ada beda terlalu banyak. Ya pasti kita bikin ngobrol sebelum mutusin ya, mau anak, mau sekolah, mau pendidikan, mau rumah. Nah, kita udah sih dari mulai anak pertama udah kita arahin, kamu anak perempuan harus begini, nah, anak kedua harus begini, anak ketiga harus begini. Jadi sudah terencana. Adapun kalau mereka menolak ya kita kan ada rembukan keluarga, biasa ngobrol gitu. Yang goyah sih kayaknya nggak ada ya, kalau sudah makin lama harusnya dengan isyarat aja sudah paham lah. Komitmen yang lebih mikronya mungkin ya, yaitu ya harus dijaga aja, tapi itu nggak sampai menjadi suatu masalah besar ya. Nah sih kita obrolin ya, biasanya itu memang banyak ngobrol, itu kita mau tidur suka ngobrol, anaknya punya masalah gini, bagaimana ya enaknya. Insya Allah sih kalau ada keterbukaan, intinya sih keterbukaan ya. Kalau ada keterbukaan, ada komunikasi, kayaknya aman-aman aja gitu. Intinya waktu sih, ada waktu dari pasangan kita untuk ngedengerin keluh kesah kita, obrolan kita, curhatan-curhatan lah. Kalau nggak ada waktu untuk berdua kayak gitu, nantinya gimana dong, nggak jalan keharmonisan keluarga. Ya kebetulan sekarang kan kerjanya agak jauh, terus juga kan kerja kan dari pagi sampai malam, itu kualitas kita ya di malam itu ya, sama waktu libur kan,
Di situ waktu kita bicara ngobrol-ngobrol, tapi paling banyak kan malam ya. Ada satu tempat pas itu ulang tahun mama, dia panggil pengamen buat nyanyi ulang tahun. Terus kalau yang sekarang yang romantisnya paling itu sih udah makan, nanya kabar siang atau apa, itu kan hal romantis ya. Kalau menurut orang biasa, tapi kalau menurut mama itu sesuatu yang ya alhamdulillah lah, luar biasa. Soalnya memang itu yang dibutuhkan perempuan kan begitu ya. Jalan-jalan mah jarang berdua, paling yang ngebantu-bantu aja dulu. Ya, sekarang kan karena mau kemana-mana anak-anak pada nggak mau kan, udah pada besar. Makanya sekarang lebih banyak berdua kemana-mana. Agama ya yang utama. Agama yang utama, sholat yang menghindar, memperbaiki diri untuk lebih dalam lagi ke agama. Paling itu. Dasarnya ya karena kita beragama Islam, dasarnya Islam, karena Islam sudah memberikan aturan suami harus bagaimana, istri harus bagaimana. Kita harus punya fondasi apa sih yang kita buat untuk rumah tangga ya. Mungkin macam-macam lah, tapi kita fondasinya agama. Karena kan dari agama Islam kita mau apa aja ada aturannya. Yang perlu dibangun ya itu aja sih, fondasi awalnya. Mau bagaimana kita memulai membangun rumah tangga. Karena rumah itu kan awalnya fondasi ya. Kesananya makin tinggi ya tergantung kita fondasinya kuat atau enggak. Komunikasi, terus kita saling menghargai pasangan. Hal kecil apapun permasalahan itu diobrolin lagi, dimusyawarahkan lagi, insya Allah ada jalan keluar. Paling itu sih, saling percaya. Jangan cheating ya, istilah bahasa Inggrisnya ya, itu aja sih. Kalau udah cheating itu berarti kan masalah ya, karena pasti melukai hati pasangan ya. Yang dihindarin itu kita duga-duga, curiga. Itu yang dihindari, curiga. Daripada kita curiga, mending kita komunikasi, ada apa sih sebenarnya, gitu. Kalau misalkan ada masalah, intinya sih hanya komunikasi ya, sama percaya, saling percaya. Ini itu aja.